Yesus sendiri yang berkata, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Tapi Matius mengubah menjadi pergilah ke seluruh bangsa. Nah, kalau akalnya sehat, ikut omongan Yesus apa ikut omongan Pak Matius? Nah, Mas, sampean sehat enggak? Kan begitu. Sampean waras tak, Mas? Sampean melok bosnya apa melok anak buahnya sih enggak jelas. Ya saya ikut Yesus. Nah, kalau ikut Yesus enggak boleh sampean menawarkan kepada saya. Karena saya ini bukan Bani Israel. Sampean Bani Israel lah, Mas. Jangan-jangan sampean ini Bani si rewel. Pet mau dikandani, didudui, ditunjukkan kebenarannya si ngeyel. Seandainya penulis Injil Matius ini memang murid Yesus, Rasul Yesus, Matius si pemungut cukai, kira-kira bunyi ayatnya bagaimana sih? Melihatku, ya, terus. Melihatku duduk di rumah cukai dan berkata padaku, yaitu aku, maka aku berdiri. Iya, 100, luar biasa. Alhamdulillah, keajaiban pertolongan dari Allah. Kami berjuang selama 3 tahun untuk mengurus perizinan ini. Masjid Hagia Sophia Kota Malang sudah mendapatkan surat izin semuanya, surat izin terlengkap di Indonesia, dan sudah mengebor air dengan kedalaman kurang lebih 86 meter menembus batuan cadas yang keras. Habis kemarin untuk pengeboran air kurang lebih 160 juta rupiah. Dan saat ini sekarang lagi proses untuk penggalian basement. Rencananya akan segera dibangun pondasi. Berkat dukungan dan doa dari Anda semuanya, Masjid Hagia Sophia Kota Malang akan menjadi mercusuar dakwah dan pusat pembinaan mualaf nasional, berada di kawasan puncak tertinggi di Kota Malang dengan view 360. Nilai lebihnya adalah Masjid Hagia Sophia Kota Malang akan menjadi masjid yang ramah untuk semua non-muslim, terutama. Kalau muslim pasti. Jadi nanti di bagian soft belakang akan kami sediakan tempat duduk bagi siapapun non-muslim yang mau belajar sholat atau ingin melihat tentang indahnya ibadahnya orang muslim. Dan tentunya nanti pasti akan kami sediakan pusat informasi kepada saudara kita non-muslim yang ingin belajar Islam. Begitu masuk ke Masjid Hagia Sophia Kota Malang, akan mendapatkan banyak sekali informasi pengetahuan tentang Islam dan perbandingan agama. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Jurus Pamungkas Ampun menang berdialog dengan pendeta yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Anwar Lutfi MPH. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Saya diberi tugas, ini judulnya memang ngeri-ngeri sedap. Apa judul kita hari ini? Jurus Pamungkas. Ya, jadi sebetulnya jurus pamungkas itu banyak, tapi kalau waktu 1 jam tentu tidak akan selesai. Saya sangat menyesal dan minta maaf kepada adik-adik semua. Tadi malam itu sudah saya persiapkan 20 buku saku yang berjudul mematahkan gerakan taring-taring gerakan salib di Indonesia. Qadarullah, saya lupa. Buku itu sudah saya letakkan di meja di ruang tamu. Jadi maksud saya biar kalau berangkat ingat untuk saya cangking. Ya qadarullah, manusia tempatnya
salah dan lupa ya. Baru ingat tadi subuh, astagfirullah, bukunya lak kari ya, tapi saya sudah kirimkan PDF tadi ke Ustadz Ipung Atria. Tapi jangan khawatir, meskipun tanpa handout itu saya kasih yang paling gampang ya. Karena memang nek angel-angel itu gampang ilangi, sing gampang-gampang aja. Jurus pamungkas katanya Pak Ipung ya, cara mudah untuk menaklukkan. Jadi begini, saya pakai analogi dulu. Adik-adik ada yang ikut bela diri nggak? Ada? Dulu ketika muda ya, Ustaz. Ini yang di Ngabar ya? Ini yang di Kandangan. Di Kandangan Pare. Masya Allah, luar biasa. Jadi sudah banyak tempatnya ya, Kandangan, Pare, Ngabar. Ngabar itu Wali Songo. Oh, Wali Songo ya. Yang di Ngawi kan ada juga Darussalam. Ada 3. Masya Allah, luar biasa. Saya baru nyampe yang di Ponorogo, yang Indo ya, waktu ada Ustadz Dr. Zakir Naik. Siapa yang ikut bela diri dulu? Terserah mau ikut pencak silat, tapak suci, perisai diri, kenapa? Pencak silat murni Indonesia ya. Ada lagi? Jiu-jitsu, karate, taekwondo, apalagi? Tiba para pesilat kita ini luar biasa. Alhamdulillah. Memang paling tidak umat Islam itu harus bisa bela diri, karena nanti akhir zaman itu semuanya akan kembali ke manual ya. Makanya umat Islam itu harus belajar berenang, memanah, berkuda, ya, bela diri itu harus. Nah, sekarang aja itu pakai senjata mutakhir, nanti ketika terjadi badai elektromagnetik semuanya akan rusak alat-alat itu, sehingga kita manual lagi. Nah, jadi yang pernah ikut bela diri, Anda tentu sudah hebat di pencak silat, Anda hebat di taekwondo, Anda hebat di karate, ya kan? Tapi kira-kira bagaimana ketika karate bertemu dengan pencak silat? Jelas toh jurusnya berbeda ya. Karate punya falsafah maju, serang ya. Kalau pencak silat serang menghindar. Kalau karate tidak begitu mengenal kata menghindar, pokoknya maju terus, pantang mundur. Nah, itu ya. Kalau pencak silat seperti tapak suci, kungfu, itu masih pakai seni, menghindar, serang. Sekarang bagaimana caranya yang punya kebiasaan menyerang terus ini untuk bisa mengalahkan atau bisa melemahkan yang pencak silat tadi? Mencari, luar biasa. Ini alhamdulillah bisa menjawab kenapa buku itu ketinggalan ya. Saya jadi iri sama Pak Ipung, dia bisa bagi-bagi hadiah, saya jadi nggak bisa bagi-bagi. Nah, apa itu? Hadiah lagi ya, Masya Allah. Ini nih, berikan ke ini. Kalau yang kecil-kecil ini boleh 2, boleh 1. Siapa tadi sih yang menjawab? Mencari kelemahan. Nah, monggo. Ini salah satu kelemahan. Apakah semua agama itu benar? Nah, sekarang kan itu yang lagi digembar-gemborkan ya. Makasih, semoga bermanfaat ya. Mencari kelemahan lawan. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang pesilat yang hebat, maka kuasai jurus-jurus perguruan silat Anda. Anda kepingin jadi seorang karateka yang hebat, kuasai seluruh jurus karateka yang Anda pelajari itu. Anda menjadi seorang taekwondo yang hebat, kuasai
sebaik-baiknya jurus-jurus taekwondo yang Anda pelajari. Anda ingin lebih hebat lagi, kuasai kelemahan jurus lawan. Jadi kan kita sering mendengar, ngapain sih belajar kristologi, Muqaranah al-Adyan itu ngapain? Sudahlah, jadi seorang muslim cukup belajar Al-Quran saja, selesai. Iya, itu juga tidak keliru, tidak salah, benar. Kami tidak menyalahkan ya. Seorang muslim memang harus menguasai Al-Quran. Lah kalau seorang muslim tidak menguasai Al-Quran lah repot. Kita umat Islam harus yakin bahwa petunjuk, satu-satunya petunjuk hudan lil muttaqin itu hanya Al-Quran. Petunjuk kepada jalan yang lurus hanya Al-Quran. Ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, hanya Al-Quran jawabannya. Tapi permasalahannya, kita akan bergaul dengan masyarakat yang majemuk ya, yang akan berbeda-beda keyakinan, kepercayaan, berbeda-beda agama. Bahkan kita sudah diingatkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Inggih. Tapi dengarkan suaranya kira-kira mirip siapa ini? Mirip tokoh siapa ini? Jadi walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mirip siapa kira-kira ini suaranya? Mirip Roma Irama. Itu kalau Roma Irama selalu ada begini, nah hadirin kan begitu. Jadi kita sudah di warning itu oleh Allah. Kalau saya dulu diajari oleh teman-teman dari Gontor, di situ Pak Dokter ada kata lantardo. Lan itu tidak untuk hari ini, tidak untuk besok, dan tidak sampai kapanpun. Lantardo, tidak akan pernah ridho. Siapa yang tidak akan pernah ridho? Yahudi dan Nasrani. Ingin lebih hebat lagi harus menguasai kelemahan jurus lawan. Sama dengan kita. Al-Quran cukup. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang di luar Islam yang menawarkan kepada kita agama lain, ataupun nanti adik-adik semua akan terjun di masyarakat ya, akan menjadi para juru dakwah, bahkan ujung tombak para juru dakwah, baik untuk keilmuan Islam maupun untuk membentengi akidah Islam dari upaya pendangkalan dan pemurtadan. Paling tidak harus tahu kelemahan-kelemahannya itu. Dan itu diperintahkan oleh Allah, sudah diingatkan yang pertama walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Juga Allah mengingatkan, memerintahkan kita, tugas kita bukan hanya berdakwah kepada sesama umat Islam intern, tapi kita juga harus menyeru dakwah kepada orang di luar Islam, khususnya yang mereka disebut atau dikenal dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yang kita kenal sekarang ada berapa? Yahudi dan Nasrani. Coba ada yang mau bantu saya, tolong dibacakan surah Ali Imran ayat yang ke-63 atau 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw fa innallaha 'alimun bil mufsidin. Qul
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Karena membaca 2 ayat maka 2 Sadaqallahul azim. ini jurus pamungkas. Hah? Ya. Ustaz Dokter Nanti insyaallah saya bahas. Jadi kamu nanti yang remari Terima kasih. Oh. Jelas perintah Allah. Kita ini harus berdakwah kepada mereka, kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslim. Jadi kita diperintah untuk menyeru ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, mari kita kembali kepada janji yang sama, kalimatin sawa, yang tidak ada perbedaan antara kami dengan kalian. Apa janji yang sama itu? Allah na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a, setelah itu jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, jangan menjadikan sebagian di antara kita, baik kami atau kalian, Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi ini harus didakwahkan, diserukan. Jadi ini perintah ini sebetulnya, kalimat ini perintah pasif atau aktif dari Allah? Aktif ya. Jadi kita harus aktif berdakwah kepada mereka, kepada ahlul kitab. Adapun kalau dakwah ini sudah kita sampaikan, fa in tawallau, kemudian mereka itu masih berpaling, menolak untuk kembali kepada tauhid, menolak untuk tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, menolak untuk tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, apa yang harus kita ucapkan? Di akhir ayat, isyhadu bi anna muslimun. Jadi tidak cukup tepuk dada berdakwah, enggak, isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami orang Islam. Dakwah enggak mau. Isyhadu bi anna muslimun, berdakwah kepada ahlul kitab takut. Isyhadu bi anna muslimun, mendakwahi orang-orang yang berlaku musyrik, para pelaku kesirikan, nggak berani ya. Mereka banyak anggotanya, kami sedikit. 1, 2. Kok nek digeruduk piye? Nanti kalau kami dipersekusi bagaimana? Tugas kita menyampaikan. Karena itulah dakwah ini yang akan menjadikan kita umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang akan menjadikan kita umat terbaik itu pemahamannya harus dibalik. Satu, beriman kepada Allah, tu'minuna billah. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga baru ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang beriman pasti berani nahi mungkar. Orang yang beriman pasti berani menghadapi resiko nahi mungkar. Karena kalau beriman untuk mengajak kebaikan itu resikonya terlalu kecil.
ngajak orang yang belum sholat untuk sholat, paling jawabannya sejarno lah, awakmu ae sing sholat kaplingen dhewe surga, aku tak kumpul karo liyane ae, karo artis-artis yang senengane telanjang dada, telanjang paha. Enaklah kumpul di neraka dengan mereka daripada kumpul dengan kalian yang berukut-berukut ini. Kan begitu paling jawabannya ya. Jawabannya seperti itu, menolak. Tapi ketika kita nahi mungkar luar biasa. Arek kapan kon? Siapa Anda? Sopo backinganmu? Jangankan kita, Pak, para nabi dan rasul juga seperti itu ya. Diancam, tak usir kon. Siapa sih kamu? Bukan siapa-siapa kamu. Kok mendakwai kami, mencegah kemungkaran yang kami lakukan, padahal kamu ini orang kecil. Kamu bukan siapa-siapa. Itulah medan dakwah yang akan kita hadapi. Jadi para pesilat harus mengetahui kelemahan jurus lawan. Jadi kita tidak perlu sampai hafal yang Bible dibawa Pak Ibung tadi sampai setebal itu ya. Kita harus tetap fokus pada Al-Quran ya. Siap untuk fokus pada Al-Quran? Siap untuk mempelajari Al-Quran? Siap untuk mendalami Al-Quran? Siap untuk mengamalkan Al-Quran? Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Nah, karena Anda sudah jadi pendekar-pendekar pilih tanding semua, sudah menguasai jurus masing-masing. Nah, sekarang ketemu dengan pemuda. Karena ini mahasiswi, masih bikir semua atau sudah ada yang berumah tangga? Masih gadis semua ya? Alhamdulillah. Para juru kamera ini masih bujangan semua ya. Jadi nanti Anda akan bertemu dengan para pemuda di jalan itu, baik di jalan raya maupun di jalan yang sempit. Saya pernah membaca satu opini yang luar biasa, itu dimuat di majalah Suara Muhammadiyah waktu itu. Di Suara Muhammadiyah dimuat, kemudian di media dakwah dimuat. Jadi opini yang berjudul pemuda bersepeda jengki. Padahal tak pikir apa sih buku ini, tulisan ini loh, pemuda bersepeda jengki, sampai dimuat di dua media Islam, Suara Muhammadiyah dan media dakwah miliknya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kadek biasanya kalau cuma opini ringan itu kan berada di halaman belakang ya. Ini rubrik ini berada di tengah. Artinya ini kan termasuk rubrik utama. Jadi singkat cerita, kisah itu ada 3 mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sore menjelang maghrib jalan kaki pulang dari kampus, mau pulang ke kontrakan bertiga. Jadi bertiga anak mahasiswi pulang. Nah, ketika dia berjalan pulang itu tahu-tahu ada seorang pemuda naik sepeda jengki. Kalau di Ponorogo, di Pare itu, di Kandangan Pare, mungkin banyak sepeda kebo. Sekarang ada sepeda kebo ya, sepeda tua itu loh, sepeda ontel. Nah, kalau sepeda jengki itu kan lebih muda lagi. Jadi naik sepeda jengki, tahu-tahu ngepot, berhenti dia, di depan 3 mahasiswa ini. Terus pemuda ini menawarkan, Mbak, maukah Mbak menerima Yesus sebagai juru selamat? Nah, 3 mahasiswa ini tidak pernah ngaji seperti jenengan, belum. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Wedi. Apa sih hari ini? Kenal lah enggak? Mengganggu orang di jalan, tidak dengan perasaan. Aduh, mana tahan ya. Nah, jadi kan belum kenal, belum apa, tahu-tahu nawarkan sesuatu. Kaget wal takut, akhirnya mempercepat langkahnya, diuber. Ngepot meneng rem, mbak
nggak usah lari, nggak apa-apa, nggak usah takut. Saya cuma mau nawarkan, mau nggak Mbak menerima Yesus sebagai juru selamat Mbak? Oh, nekat arek iki. Ayo cepat kita lari, mempercepat. Tambah melayu, tambah diuber meneh. Ya. Mbak, mau nggak menerima Yesus sebagai juru selamat? Akhirnya semakin bergegas mengambil jurus pamungkas tertinggi dalam ilmu bela diri untuk menghindari serangan lawan, untuk menjaga supaya kita tidak kena serang oleh lawan, adalah jurus langkah 1000. Kabur. Ya. 3 wanita ini kabur sambil berteriak. Apa? Kira-kira apa teriakannya? Hah? Maling. Copet. Tolong ya. Tolong. Qadarullah bersamaan dengan waktu adzan maghrib, sehingga selamatlah 3 pemuda bersepeda jengki ini dari amukan massa. Seandainya belum adzan mungkin digebukin ya, nanti kan masuk berita lagi, pemuda baik-baik menawarkan baik-baik dihajar. Apa kalau istilah sekarang itu, kalau dikeroyok, yang lagi ya tren itu loh, apa istilahnya? Dibully. Nah, kan begitu ya. Dibully beramai-ramai oleh pemuda kampung yang beragama Islam. Inilah wajah negeri kita. Elek meneh wong Islam kenek meneh ya. Nah, seandainya pemuda tadi nawarin jenengan sepulang dari pertemuan kita hari ini, silaturahim dan studi akademik Universitas Darussalam Gontor Fakultas Usuluddin bersama Mu'allaf Center Hagia Sophia, tidak akan lari, tapi akan dihadapi. Kenapa Mas? Oh ini Mbak, mau ndak Mbak menerima Yesus sebagai juru selamat? Mas, kalau kepingin nawarkan sesuatu, bahkan mungkin lebih kenal lebih dekat dengan kami, mbok jangan di pinggir jalan, monggo kita duduk yang enak, rumah kami terbuka. Nggak apa-apa Mbak, oh nggak apa-apa, monggo silahkan, ayo. Nah ya apa, aku kira iso gonceng wong telu kok sepedaku protol, ya mari kita jalan kaki. Diajak mampir ke rumah sekalian, dipersilahkan duduk, disuguhi teh panas, kopi panas, bahkan disiapno bakso soto panas. Kenapa kok semuanya harus serba panas? Biar dia tidak segera kabur, karena Anda siap untuk mendakwai. Nah, saya mau difoto harus tampan dulu. Bahaya soalnya itu, kalau Pak Ipung moto saya dalam posisi tidak ganteng, di-share ke grup Kristolog muda, nah itu persiapan untuk membuli saya. Kalau ganteng kan tidak bisa dibully ya. Jadi kita persilahkan duduk, tanya, apa sih Mas maksud Mas itu mau menerima Yesus sebagai juru selamat? Nah, dia akan berkhotbah, begini loh Mbak, kita ini semua kan lahir ke dunia ini sudah membawa dosa ya. Kita sudah membawa dosa, dosa yang berasal dari nenek moyang kita yang pertama kali, yaitu Adam dan Hawa. Semestinya kita ini berada di surga, kita harus enak-enak berada di Taman Firdaus, tapi gara-gara bapak moyang kita Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, memakan buah larangan, akhirnya kita terusir dari surga. Karena itu kita butuh penebusan dosa, dan yang bisa menebus itu hanya satu orang, yaitu Yesus. Tepuk tangan saudara. Ya, sering nonton di acara ada pendeta Gilbert itu ya, pendeta Gilbert yang gemuk kan begitu gayanya ya. Jadi ternyata gara-gara satu orang berbuat dosa, dosa masuk ke dalam dunia.
Sehingga kita semua ini membawa dosa, kata Bapak kata pemuda tadi. Oh gitu ya Mas. Apa itu namanya yang biasa ngetren? Itu namanya dosa waris, Pak. Masya Allah. Yang saya tahu yang diwariskan itu harta, Mas. Ya. Sawah, ladang, ternak, kendaraan, rumah, emas, perhiasan dan sebagainya. Itu yang diwariskan. Kalau zaman jahiliyah dulu ada warisan istri, tapi sudah dihapus dengan datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada itu ya. Kalau dulu kan orang punya istri, seorang bapak meninggal, istrinya bisa diwariskan pada anaknya. Ini di zaman, makanya disebut zaman jahiliyah, betul-betul gelap. Yang saya tahu itu Mas, perhiasan, harta benda. Nah ini kok ada warisan, dosa itu loh. Lalak sakno sing nerima warisan ngono. Oh ya memang kasihan. Karena itu Mbak harus mau menerima penebusnya. Jadi biar dosa Mbak itu dihapus, ditebus. Dia sendiri yang akan menebus sehingga kita ini bebas dari dosa. Oh gitu ya. Di mana ada cerita itu? Ada cerita dosa waris itu loh, di mana? Ojo takon di dalile, nek takon dalile dia akan kabur karena dia sudah ngerti. Waduh, ulo marani gebuk aku iki. Ya, karena kalau sudah nanya dalil berarti sudah siap. Tapi domblongi gitu loh. Etok domblongi apa? Etok domblongi itu kalau jari wong Jawa apa? Hah? Domblongi kok ditanggapi? Domblongi apa domblongi itu? Bukan, ngelamun ya ngelamun. Itu loh, siapa tadi yang menjawab bodoh-bodoh dikit? Ada yang menjawab tadi bodoh-bodoh dikit? Enggak mau ngaku, benar? Benar, nggak mau buku, benar? Saya dengar loh tadi, domblong itu etok, bodoh-bodoh dikit gitu loh ya. Macak goblok gitu ya, macak goblok, padahal ya goblok. Yang itu yang goblok tadi, yang pemuda tadi. Jadi kita juga harus macak goblok. Etok domblongi apa sih Mas? Ning endi sih ono cerita koyo ngono? Jadi dosa waris, dosa diwariskan. Insya Allah semua akan menjawab merujuk pada satu dalil. Tolong dibuka kitab Roma. Ya, siapa yang punya aplikasi Alkitab? Nggak ada yang bawa, nggak ada yang pakai aplikasi. Ada yang punya Alkitab? Ada yang bawa? Nggak ada yang bawa. Ada yang hafal? Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi gara-gara satu orang, semua dosa masuk ke dalam dunia. Enggak, matur nuwun, jazakumullah khairan katsir. Buka lagi, baca lagi. Ada lagi setelah 5:12, Roma 6:23, pasal 6 ayat ke-23. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa adalah maut. Jadi upah dosa yang tadi ayat yang kelima dan ayat 5 pasal 5 ayat 12 tadi, karena satu orang berbuat dosa, akhirnya maut masuk ke dalam dunia. Karena maut masuk ke dalam dunia, anak cucu Adam semuanya akan mati atau enggak? Pasti, bahkan kita orang Islam pun sangat yakin itu. Kullu nafsin Dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa akan mati.
Jadi karena apa kita ini mati? Karena dosa yang dilakukan oleh bapak moyang kita Adam. Karena itu Mbak, sampai ini butuh penebus, dan yang bisa menebus itu adalah hanya Yesus. Supaya Anda tidak mati, supaya Anda selamat, supaya Anda bisa kembali ke surga, maka Anda butuh penebus dosa itu, dan itu mau. Oh, gitu ya Mas. Silakan duduk Mbak. Terima kasih. Sudah dapat bukunya Mas? Udah. Saya pikir tadi masih duduk menunggu buku yang ya. Jadi upah dosa adalah nah, karena kita masih berlagak domblongi, bodohi gitu ya. Oh gitu ya Mas, hebat ya, hebat, luar biasa. Jadi saya pun berdosa ya Mas. Iya, saya pun akan mati ya Mas. Iya, termasuk Mas. Iya, boleh ditambah, bahkan Tuhan Mas pun mati ternyata ya. Jadi Tuhan Mas itu kan mati di salib lah, ya itu karena dia menebus dosa. Dengan kematiannya dia menebus dosa manusia. Oh baik, sekarang saya mau tanya Mas, apa sih Roma itu? Ada yang punya aplikasinya di? Ada yang tahu apa Roma itu? Ibu kota Italia. Roma adalah klub Italia, AS Roma, Arsenal, Roma, Fiorentina. Roma adalah merek biskuit yang enak yang ada di minimarket. Silakan, ada yang mau bantu saya membuka kitab Roma Pak ya, monggo. Ini luar biasa. Kalau sudah biasa buka Al-Qur'an itu gampang aja nyari ya. Jangan jadi seperti pendeta MYM, ada pendeta itu nyari karena dia panik berdialog dengan Ustadz Masud. Waktu itu Pak Ipung ya, anunya ya, moderatornya. Jadi nyari Injil apa itu? Markus ya, Markus 16 itu dia bingung nyari. Dia nyarinya ada di Perjanjian Lama. Nah, ketika kita ingatkan, kan kami cuma sebagai pendengar ngomong, Pak, Markus itu ada di Perjanjian Baru, bukan di depan tapi di belakang. Terus dia langsung teriak, diam saudara, saya sudah tahu. Tetapi sudah tahu kok bingung ketemu. Roma adalah surat Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, dibacakan ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, cukup. Jadi Roma adalah surat Paulus kepada dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sekali lagi, Roma adalah surat Paulus. Nah, cukup. Ya. Jadi Roma adalah surat Paulus. Saya ketemu dengan pendeta gereja Kristen di Awiwetan. Baca itu Pak, kepalanya itu. Saya tanya, apa Roma itu? Ya Roma itu firman Tuhan. Firman Tuhan Roma itu. Tolong dibuka Pak. Roma. Baca kitab Bapak. Roma itu adalah tadi surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma. Bukan firman Tuhan itu Pak. Itu adalah surat kiriman Paulus. Dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi Rasul. Itu kalau yang dalam Alkitab cetak itu ada judulnya itu surat kiriman Paulus. Loh Mas, ternyata ini cuma surat kiriman Paulus ya, bukan firman Tuhan dong. Sama saja Mbak, Paulus ini mendapat bimbingan Roh Kudus. Jadi kalau dia mendapat Roh Kudus, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, apa yang dia tuliskan, itu dibimbing oleh Tuhan. Jadi
paribasane nek nyekel pensil, Paulus ini pegang pensil, kemudian ditaruh di atas kertas, dibiarkan begitu saja, langsung nulis sendiri. Jadi ini masih cuma lu kayak jelangkung lah. Nulis sendiri ya. Ini cuma surat kiriman Paulus. Kesini Mbak, biar tidak lama berdiri. Sakno, sini. Kamu dia. Come here atau come here sih macam? Come here. Jazakumullah khairan. Syukran Ustaz. Lah, ini tutupnya kembalikan ya. Jadi ternyata dalilnya dosa waris bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Yesus, cuma dari. Nah kalau dari Paulus bagaimana kami mau terima Mas? Ya, yang kami butuhkan itu dalil langsung dari Tuhan, setidak-tidaknya yang dari Yesus. Lah ini saya mbok tuturno malah dari Paulus. Oh macam-macam itu jawabannya. Begini Mbak, maksudnya itu Paulus itu begini Rasulnya rasa direken, rasa direwes jadi narek saiki. Yang pasti dosa waris bukan ajaran dari Yesus, bukan ajaran dari Allah, tapi cuma ajaran Paulus. Maaf ya, saya tolak dalil Anda. Dosa waris cacat hukum, silang. Nggak iso, mereka tidak akan bisa bantah. Yang kedua tadi apa? Penebusan dosa. Nah sekarang Mas, dosa waris sudah gugur ya. Ya pokoknya ya sudahlah, pokoknya sampai tidak bisa diterima karena itu cuma ajaran Paulus. Yang mau menyelamatkan sampean ini siapa? Yesus apa Paulus? Yang akan membawa kalian ke surga nanti Mas, yang bawa sampean ini Yesus apa Paulus Mas? Nah kalau sampean ikut Paulus ya silakan. Paulus itu mati dan nanti akan ditempatkan dalam neraka. Tapi kalau sampean ikut Yesus, sampean akan baca Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6, ada yang mau baca? Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi yang akan membawa keselamatan siapa? Yesus. Bukan Paulus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tolong dibuka Yohanes pasal 1. Firman yang telah menjadi manusia. Bukan, yang judulnya Injil Yohanes. Injil Yohanes saja. Atau Injil karangan Yohanes. Injil Yohanes. Injil Yohanes. Sudah dihapus karangannya ya. Soalnya bolak-balik di serangka ipun itu di YouTube-nya. Ini jadi masing-masing bisa ngarang begitu ya. Monggo Mbak, terima kasih. Silakan kemari. Kasih hadiah dari Ayah Sofia. Wahai Bapakku, bertobatlah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya. Kata Yesus tadi Pak, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapak di surga kecuali melalui akulah. Kalau sampai ikut melalui Paulus, ya selamat sampai ke neraka. Jadi ya Mas, I'm sorry, I'm no reckon you. Maaf, aku tidak nerima dalilmu itu. 1, berapa? Poinnya berapa? Tendangan penalti tadi berapa poinnya? 1-0. Sekarang kalau penebusan dosa, tanya lagi, apa penebusan dosa itu? Jadi setelah manusia ini berbuat dosa, akhirnya Bapa mengutus anaknya yang tunggal yang bernama Yesus. Dan Yesus itu mati disalib, rela mati disalib. Biasanya mereka ngomong rela mati disalib. Benarkah di dalam Alkitab Yesus rela disalib? Enggak benar. Anggaplah memang yang disalib itu Yesus ya,
Tapi kan Yesus masih berdoa ketika di Taman Getsemani itu. Andai cawan ini harus terlepas dari tanganku, maka jadilah itu karena kehendak-Mu. Jadi sebetulnya nggak rela dia. Ketika di atas tiang salib, dia berteriak lagi, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Nggak rela. Nggak rela disalib. Dan Eli, Eli, lama sabachthani itu menunjukkan yang kedua, bahwa yang berteriak di atas tiang salib itu bukanlah Yesus alaihissalam, tapi Yesus yang lain, entah Yesus siapa. Jadi penebusan dosa itu sama. Itu adanya di dalam kitab surat kiriman Paulus kepada jamaah di Efesus, surat kiriman Paulus kepada jamaah di Roma. Ini yang paling sering dipakai. Tolong, Roma Galatia, ada yang mau nyari? Yuk maju, jangan malu-malu. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada Kayu salib. Tolong dibuka Galatia di awal, di pasal yang ke-1. Tolong dibaca apa itu keterangannya. Surat Paulus kepada jamaat di Galatia. Siapa lagi yang bikin ulah? Paulus lagi. Surat kiriman Paulus kepada jamaah di Roma, di Galatia. Apa suratnya? Salah satu isinya pasal 3 ayat 13. Jadi Yesus telah rela menjadi kutuk untuk menebus dosa kita, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di salib. Jadi siapa sih bikin ulah? Kira-kira selamat enggak kalau ikut Paulus ke dalam surga? Enggak selamat. Sorry ya Mas. 2-0. Ini materi yang saya paling suka ini. Sebentar lagi sampai ke sini. Siapakah anak yang dikorbankan Ibrahim? Terima kasih jazakumullah. Jadi dosa waris gugur enggak? Penebusan dosa. Dan yang ketiga yang selalu dibangga-banggakan adalah Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Tadi disampaikan Pak Ipung. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tanya lagi, ya, di mana dalilnya Mas Trinitas itu? Benarkah Nabi Isa atau Yesus alaihissalam itu mengajarkan Trinitas? Pasti langsung merujuk Matius pasal 28 ayat ke-19. Pergilah kau ke seluruh dunia. Ini yang dikenal sebagai amanat agung. Kalau tadi itu termasuk amanat agung bagi kita kan? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Itu kan amanat agung, perintah yang agung dari zat yang maha agung, yaitu Allah. Tapi bagi mereka juga punya amanat agung, yaitu Matius pasal 28 ayat 19. Apa bunyinya? Pergilah dan jadikan semua bangsa itu muridku, dan baptiskan mereka atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah yang dikenal dengan Trinitas. 3 Tuhan tapi satu, 3 in 1. 3 dalam 1, 1 di dalam 3. Nah, ini butuh kejelian. Jadi untuk membantah Matius pasal 28 ayat 19 ini. Jadi bagaimana kita membantah
Matius pasal 28 ayat 19. Yang pertama langsung kita katakan, Mas, penulis Injil Matius ini siapa sih? Saya hakul yakin semua orang Kristen akan menjawab, penulis Injil Matius adalah Matius, muridnya Yesus. Apakah benar penulis Injil Matius muridnya Yesus? Ada yang ngomong benar, ada yang ngomong tidak. Mari kita buktikan bersama. Jadi kita harus berani ngomong. Mas, omongannya penulis Injil Matius kok sampean percaya? Pasti dia ngomong begini, loh, Injil Matius ini, penulis Injil Matius ini muridnya Yesus. Oke lah, tadi sampean menolak Paulus karena Paulus itu bukan murid Yesus, tapi penulis Injil Matius adalah Matius, muridnya Yesus. Benarkah penulis Injil Matius murid Yesus? Mari kita lihat siapakah murid-murid Yesus. Tolong dibuka Matius pasal 10 ayat 2. Ya, inilah murid-murid Yesus. Ya. Nama ke-12 rasul itu. Yang pertama Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas. Yang ketiga Yakobus, anak Zebedeus. Yang keempat Yohanes, saudara dari Yakobus. Ya. Kemudian siapa lagi? Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius pemungut cukai. Nah, ini tolong agak ditebelin ini, di bold. Matius pemungut cukai, yang ini Mas. Ya itu ya. Jadi yang murid Yesus itu adalah Matius pemungut cukai. Sekarang dibuka Matius, masih tetap di Matius, kita bermain-main di Matius saja dulu ya. Matius pasal 9 ayat 9. Matius pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi Yesus melihat siapa yang duduk di rumah cukai? Matius. Lalu apa omongannya Yesus kepada Matius tadi? Ikutlah aku. Yang berdiri siapa? Matius. Ada yang janggal nggak pada ayat ini? Betulkah penulis Injil Matius itu murid Yesus? Murid atau bukan? Dari mana Anda tahu bukan? Ya? Matius yang mengajak, Yesus yang mengajak Matius. Jadi kan nama muridnya, rasulnya ini kan Matius. Matius yang diajak oleh Yesus di rumah cukai itu, benarkah dia sama dengan penulis Injil Matius? Penulis Injil Matius atau bukan? Bukan. Alasannya? Yang Matius ini yang di rumah cukai. Yang Matius yang khotbah itu. Penulis Injil ya? Penulis Injil, bukan yang di rumah cukai. Dari mana Anda tahu bahwa yang menulis Injil Matius itu bukan Matius yang di rumah cukai? Ketemu sampean kan? Ayo. Ya? Karena beda. Ya, di mana bedanya, Pak? Dari ayat ini sudah ada kejanggalan kalau bahwasanya yang Matius pembuat Injil itu beda sama Matius yang muridnya Yesus. Ya, iya. Dari mana? Dari mana kejanggalannya itu? Yang menunjukkan janggalnya itu di mana sih? Ya.
Sebetulnya kan ini nampak sekali ya, yang berbahasa Indonesia saja nampak. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius. Matius siapa yang berdiri? Matius pemungut cukai. Iya. Seandainya penulis Injil Matius ini memang murid Yesus, Rasul Yesus, Matius si pemungut cukai, kira-kira bunyi ayatnya bagaimana sih? Melihatku, ya, terus. Melihatku duduk di rumah cukai dan berkata padaku, itulah aku, maka aku berdiri. Iya, 100, luar biasa. Alhamdulillah, jazakallah khair. Makasih, luar biasa. Ya, seandainya penulis Injil Matius ini memang Matius murid Yesus, redaksinya beda. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihatku, atau boleh dia melihat seorang, oh itu tambah orang lain, dia melihatku duduk di rumah cukai, lalu dia berkata kepadaku, ikutlah aku. Maka aku pun berdiri dan mengikut dia. Itu berarti penulis Injil Matius adalah Matius bin Zabdiat, Matius pemungut cukai. Tapi penulis Injil Matius ini bukan Matius itu, tapi Matius yang lain. Menurut para ahli Alkitab sendiri, sekitar berapa tahun setelah meninggal Yesus tertulis itu? 60 tahun ya, 60 tahun sepeninggal Yesus baru ditulis Injil Matius. Jadi kebetulan ada nama yang sama. Nama sama tapi orang berbeda. Makanya di dalam Injil Matius ini ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak bisa dipercaya. Jadi kita sebagai muslim sudah ada rambu-rambunya dari Rasulullah. Kalau sesuai dengan Al-Quran, terima. Tapi kalau tidak bersesuaian dengan Al-Quran, tolak. Ya. Itu yang pertama. Penulis Injil Matius bukan Matius murid Yesus. Yang kedua, Matius pasal 28 ayat 19 itu cerita sepeninggal Yesus. Jadi ketika Yesus sudah mati di salib lalu bangkit lagi, kemudian bersabda, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah bangsa-bangsa itu sebagai muridku. Jadi penampakan. Kira-kira kalau ada menampak seperti itu, jenengan lari apa enggak? Kabur, kan begitu ya? Kaget, keweden semua, termasuk murid-murid Yesus pun ketakutan ketika ada penampakan itu. Ya. Padahal ucapan Yesus, perintah Yesus ketika beliau masih ada di dunia bukan seperti ini. Ajaran Yesus itu, tolong dibuka Matius pasal 10 ayat 24. Oh maaf, 10 ayat 5 dan 6. Nah, apa itu? Tolong bacakan ayat yang kelima. Pasal 6 ayat 6-nya, ayat 6, maaf. Jadi Yesus menyuruh muridnya pergi ke siapa? Kepada orang Israel saja, domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, sekarang Matius pasal 15 ayat 24. Nah, ini baru ayat yang ke-24. Baca yang keras. Nah, kira-kira ini sejalan atau berbeda versi? Kontradiksi tidak dengan Matius pasal 28:19 tadi? Pergilah kau ke seluruh dunia,
jadikanlah seluruh bangsa itu sebagai muridku, baptiskan mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kontradiksi enggak dengan ayat-ayat ini? Sewaktu Yesus masih ada di dunia, masih hidup, Yesus diutus hanya untuk siapa? Untuk Bani Israel. Bahkan Yesus melarang murid-muridnya pergi ke bangsa lain, ke selain Israel. Karena apa? Yesus visinya, tugasnya memang menyelamatkan Bani Israel. Jadi kira-kira kalau disabarkan kepada orang di luar Bani Israel, menyalahi amanat enggak? Menyalahi amanat. Nah, itu yang sampean harus tahu, Mas. Jadi ini bukan bertentangan. Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel. Kenapa? Kok sekarang setelah kepergian Yesus kembali lagi menemui murid-muridnya, lalu menyuruh pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah bangsa-bangsa di dunia sebagai muridku dan baptiskan atas nama Bapa dan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apalagi penulis Injil Matius bukan murid Yesus. Dengar dari mana penulis Injil Matius ini ucapan seperti itu? Kok nggak pernah ketemu dengan Yesus? Kalau dalam ilmu hadis ini disebut apa? Khobar yang seperti ini disebut apa? Hah? Kalau mutawatir kan terjamin itu semuanya ya. Hah? Bisa gharib, apalagi? Maudhu, apalagi? Yang kalau terputus itu sanadnya yang terputus, mardud, munqati, iya. Itu bisa dijadikan dasar hukum enggak kalau seperti itu? Enggak bisa, apalagi ada yang marfu, yang langsung dari Yesus. Jangan kemana-mana kamu, jangan ke negeri orang Samaria. Karena apa? Aku hanya diutus untuk Bani Israel. Bukan hanya katanya-katanya, tapi Yesus sendiri yang berkata aku diutus hanya untuk Bani Israel. Tapi Matius mengubah menjadi pergilah ke seluruh bangsa. Nah, kalau akalnya sehat, ikut omongan Yesus apa ikut omongan Pak Matius? Nah, Mas, sampean sehat enggak? Kan begitu. Sampean waras tak, Mas? Sampean melok bosnya apa melok anak buahnya sih enggak jelas. Ya saya ikut Yesus. Nah, kalau ikut Yesus enggak boleh sampean menawarkan kepada saya. Karena saya ini bukan Bani Israel. Sampean Bani Israel lah, Mas. Jangan-jangan sampean ini Bani si rewel. Ket mau dikandani, didudui, ditunjukkan kebenarannya si ngeyel lah. Berarti sampean ini Bani si rewel, Mas. Ayo bertobat, Mas, mumpung si urip. Nek enggak mati mlebu neraka sampean. Karena sampean bukan pengikut Yesus. Dan tidak boleh dipercaya kabar dari Matius ini, harus selektif. Karena penulis Injil Matius ini banyak kelirunya. Salah satu kekeliruan di dalam Injil Matius itu yang menunjukkan bahwa dia bukan murid Yesus, itu tadi Matius berapa? 10? Coba Matius 10 ayat 23, Mas. Nah, ini kesaksian Matius yang tidak terjadi. Salah satu ciri kitab suci itu kalau ramalan tentang yang akan datang itu disebut apa? Kabar-kabar yang akan datang dalam kitab suci itu disebut bisa alamat, bisa bisyarah, bisa apa Ustaz? Nubuat, ya. Jadi kabar-kabar yang akan terjadi esok. Nah, ini kira-kira kalau yang mengabarkan itu Nabi Isa atau Yesus alaihissalam pasti terjadi atau enggak? Apa yang dikabarkan oleh Nabi dan para Rasul itu pasti terjadi karena itu dibimbing oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kamu tidak menyampaikan berdasarkan kemauanmu sendiri Muhammad, tapi semuanya dalam bimbingan wahyu.
Para nabi pun seperti itu, termasuk Nabi Isa, Yesus alaihissalam. Jadi kalau Nabi Isa mengabarkan seperti ini, Yesus, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Sekarang negeri Israel itu sudah dikunjungi manusia enggak? Pak Ipung sudah ke Yerusalem ya? Rencana umroh Desember ini ke sana? Oh enggak ya? Nah sekarang semua bangsa sudah ke sana Pak. Ada sekarang yang umroh plus Turki, ada umroh plus Masjidil Aqsa, iya, Palestina, ya. Jadi Palestina, termasuk waktu itu kan Bani Israel berada di kota situ. Nah sekarang semuanya sudah didatangi oleh manusia. Sudah terjadi enggak sampai sekarang? Yesus sudah turun lagi belum? Belum. Jadi ini karangannya siapa? Cuma karangannya penulis Injil Matius. Karena apa? Tidak pernah terjadi sampai hari ini. Berarti itu bukan ucapan Nabi Isa alaihissalam, bukan ucapan Yesus. Sekarang dibuka Matius pasal 15 ayat 28. Sesungguhnya jadi ini cerita khutbah Yesus kepada siapa? Murid-muridnya waktu itu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ya, tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kekuasaannya. Sudah datang belum Yesus? Sampai hari ini sudah datang belum? Murid-muridnya masih ada enggak? Yang hadir pada waktu Yesus ngomong seperti itu masih ada enggak sekarang? Nah, biasanya mereka akan berkilah begini. Maksudnya murid-murid Yesus itu siapa yang beriman kepada dia. Jadi tidak harus hadir waktu itu. Jadi kami ini termasuk murid Yesus. Karena kami percaya pada dia. Nah, bukan Mas, ini loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Sampai hari ini Yesus belum datang. Ini kabar palsu enggak? Kalau dari sisi hadis tertolak enggak? Tertolak. Kalau ini ada di dalam buku yang disebut kitab suci, masih layak enggak buku itu disebut kitab suci? Kenapa tidak? Karena ada kepalsuan di dalamnya, ada berita-berita dusta di dalamnya. Padahal yang namanya kitab suci harus bersih dari semua itu. Jadi maaf Mas, jadi kitabmu ini ya silahkan Anda mengatakan ini kitab suci, tapi bagi kami ini kami menyebutnya kitab yang perlu disucikan. Kami masih ada beberapa yang mengotori. Nah ini dalam perjanjian baru, sekarang yang ke perjanjian lama. Bukti lagi. Jadi itu mesti gulung komeng Mas. Perkara dia mau menerima hidayah Allah, urusan Allah. Wallahu a'lam, kita cukup mendoakan mudah-mudahan engkau mendapatkan hidayah dan mau menerima hidayah. Kalau engkau mau selamat di dunia hingga di akhirat. Tapi kamu kalau sudah mau milih sendiri jalanmu ke neraka, seperti yang disampaikan Pak Ipung tadi, Matius pasal berapa? 27 tadi, iya. Bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam surga. Malah Yesus akan berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa tidak kenal? Karena memang Yesus sewaktu masih hidup tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Ini insya Allah sangat efektif. Dijamin kelepek-kelepek. Meskipun ambeane abot. Ya. Ini sudah diantem hitungan wasit 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 KU. Nah, sekarang yang berikutnya. Kalau perjanjian baru saja kan tidak cukup ya. Kita mau mengupas kesalahan yang di dalam perjanjian, yaitu siapa anak yang dikorbankan Ibrahim tadi? Ismail atau Ishak? Menurut Anda siapa? 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 Di mana dalilnya yang dikorbankan adalah Ismail? Surah, saya bantu, As-Saffat. Ya, ayo. As-Saffat berapa? Yes, pokoknya di As-Saffat Pak Dokter, jangan cari sendiri di situ. As-Saffat 99 sampai berapa itu? Ayat 100 dan seterusnya ya. Di situ Nabi Allah Ibrahim berdoa. Bagaimana doanya Nabi Allah Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Lalu kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Selanjutnya ayat, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Ada enggak disebut nama anaknya? Nah, kok berani sampai ngomong itu Ismail? Ayo, yang bisa jawab saya kasih bonus lagi. Kenapa Anda menyimpulkan? Dari mana Anda bisa menyimpulkan anak yang dikorbankan itu Ismail? Masih di surat itu, serangkaian surat itu. Coba dibuka mulai dari ayat 100 surah As-Saffat itu. Bukan As-Saffat, As-Saffat ya. Wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyam minas sholihin. Baru ayat yang ke-113. Wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima. Nah, dari mana Anda bisa berani mengatakan yang dikorbankan itu Ismail? Ishak dulu baru Ismail dulu baru alaihi. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Ini sudah dibantu lagi. Betul, itu jawabannya betul. Ya. Dan ini Pak dipakai sampai hari ini. Jadi ini serangan sejak dulu kala. Jadi percuma Anda meyakini yang dikorbankan itu Ismail, karena dalam Al-Quran tidak ada nama Ismail. Jadi kita jawab memang betul. Di situ tidak disebut nama Ismail. Tapi kalau Anda baca mulai dari ayat 100 Pak Pendeta sampai 113 ini, baru sampean akan menemukan Ismail. Tadi Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara qala ya abatif almatu mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kemudian diceritakan sudah rangkaian penyembelihan itu ya. Anak itu diselamatkan, kemudian Allah memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-112, kisah lahirnya Ishak. Wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyam minas sholihin. Kalau anak yang pertama, anak yang sabar. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi gulamin halim. Diberi anak yang halim oleh Allah. Jadi gelar anak yang dikorbankan itu Al-Halim, penyantun, lembut hatinya, penyabar. Tapi Ishak punya gelar wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyam minas sholihin. Dan harus sampai tahu Pak Pendeta, huruf waw di awal itu, waw apa itu?
Wa basyarnahu, jadi wa di situ huruf waw. Apa kalau dalam bahasa, dalam gramatikal kita, huruf waw apa itu? Yang menyambungkan waw, waw atof. Iya. Ini termasuk waw atof yang mana? Ya. Waw atof yang menghubungkan dari Ismail ke Ishak. Waw atof litartibi walittisoli. Huruf waw yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda. Yang disebut waw atof litartibi walittisoli, dua peristiwa yang berbeda dengan kejadian yang tanpa ada selingan kejadian yang lain, peristiwa yang lain. Jadi peristiwa yang pertama, peristiwa kelahiran Ismail dan penyembelihan Ismail yang Allah ganti dengan domba. Kemudian setelah Ismail selamat, barulah Allah memberi Ibrahim dengan kabar gembira yang kedua, yaitu kabar kedua lahirnya Ishak. Bagaimana kita tahu di situ ada Ismail dan Ishak? Ayat 113 jawabannya. Wa barokna alaihi wa ala Ishak. Domir hinya kembali kepada Ismail. Jadi karena apa? Ada yang begini, oh bukan, hinya itu Ibrahim. Loh, Ibrahim sudah diberi berkah sendiri di kisah Ismail tadi. Tapi ayat ini wa barokna alaihi, Allah memberikan berkah kepadanya. Nya siapa? Anak yang selamat dari penyembelihan. Ya. Yang kedua, Allah memberikan berkah kepada Ishak. Dari mana kami tahu berkah ini untuk dua anak tadi? Yang selamat dan Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dari anak keturunan keduanya. Hima itu siapa? Dua anak Ibrahim, Ismail dan Ishak. Dari situ kita tahu yang hampir dikorbankan adalah Ismail. Makanya saya katakan tadi, pendekar harus memahami jurus perguruannya. Kita yang punya Al-Quran harus tahu seluk-beluk Al-Quran. Nah sekarang saya Pak, Al-Quran sudah bisa saya buktikan bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Nah sekarang tolong tunjukkan kepada saya, di mana di dalam kitab Bapak ini tentang yang anak dikorbankan. Oh iya, yang dikorbankan dalam Alkitab adalah Ishak. Tolong Mbak Niru Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Siapa yang paling banyak dapat hadiah buku tadi? Nah ya, saya bagian nih sampean tak minta jadi asisten hari ini. Monggo silakan. Ini kitab Kejadian, Pak. Ya, tolong dibaca itu 22. Loh, kok sampai longgo toh? Aku lak boleh dadi kayak ratu ngono ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, jadi siapa yang dikorbankan? Waktunya kurang 15 menit loh, ini berakhir. Sesi yang kedua belum selesai itu tadi saya. PR-nya enggak apa-apa ya. Tapi ini harus Anda kuasai betul untuk mematahkan mereka. Ya, untuk membuktikan bahwa buku hitam ini tidak layak disebut kitab suci, tapi kitab yang harus disucikan. Ini salah satu buktinya. Siapa yang dikorbankan? Ishak. Benarkah Ishak? Siapa di situ? Bunyinya ambillah anakmu yang kalau anak itu tunggal, monggo silakan duduk, Mbak. Kalau enggak apa-apa, dibawa buku yang itu. Dibawa dulu. Kalau tunggal itu artinya berapa anak Ibrahim waktu perempuan? Satu apa dua? Yakin satu? Anak tunggal ya? Tutuk tunggal yake. Kalau tunggal yake, anaknya berapa berarti? Banyak. Ini ayatnya berbunyi ambil anakmu yang tunggal, berarti anak Ibrahim masih satu.
Nah, kira-kira kalau kemudian Nabi Ibrahim punya 2 orang anak, yang layak disebut anak yang masih satu itu kira-kira anak yang pertama atau anak yang kedua? Yang pertama. Karena kalau sudah yang kedua bunyinya anak yang punya sing duwe tunggal ya. Anak tunggale ya. Kalau tunggal kan berarti masih satu. Jadi anak yang pertama. Kalau anak yang pertama, kalau dari kemudian seseorang nantinya punya anak 2, kira-kira yang disebut anak yang pertama itu yang lebih tua atau yang lebih muda? Yang lebih tua. Yang lebih tua itu yang lahir pertama atau yang lahir kedua? Yang lahir pertama. Yang umurnya lebih tua atau lebih muda? Yang lebih tua. Siapa anak Ibrahim yang lebih tua? Di mana buktinya? Itu ayat Al-Quran. Kita sedang berhadapan dengan pendeta. Patahkan mereka dengan buku mereka sendiri. Masih di Kejadian tadi ya. Sekarang tolong dibuka Kejadian pasal 16 ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Berapa umur Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail lahir? 86. Sekarang dibuka pasal 22 ayat 5, masih di Kejadian. Pasal 21. 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berapa umur Ibrahim ketika 100? Jadi selisih umur Ismail dan Ishak berapa? 14. Siapa yang lebih tua? Ismail. Lebih tua Ismail berapa tahun? 14. Nah, kalau kemudian Allah berfirman, ambil anakmu yang tunggal. Kira-kira Ibrahim mikir anak yang kedua atau belum? Belum, karena anaknya masih. Mestinya di situ tertulis Kenapa kok tertulis Ishak? Aneh kan? Nah, ini biasanya orang Kristen begini, Pak. Saya ketemu dengan pendeta terus menjawab begini. Ismail itu memang anak Ibrahim. Anak yang pertama kali lahir, tapi Ismail tidak diakui sebagai anak Ibrahim. Yang diakui sebagai anak Ibrahim cuma Ishak, karena ibu Ismail ini budak. Saya enteng-entengan saya jawab. Saya tanya, Pak Pendeta, jadi saya simpulkan ya, menurut Bapak Pendeta, Ismail bukan anak sah Ibrahim ya? Iya. Bukan menurut saya itu, tapi menurut Alkitab. Oh, jadi menurut Alkitab Ismail bukan anak sah Ibrahim. Iya, betul. Bagaimana Pak Pendeta kalau saya bisa menunjukkan di dalam Alkitab Bapak Ismail itu anak sah Ibrahim? Pendetanya ngomong, mustahil kamu bisa tunjukkan. Tolong Bapak Pendeta buka 1 Tawarikh. Kitab Tawarikh yang pertama, 1 Tawarikh pasal 1 ayat yang ke-28. Mulai gemeter pendeta nih. Ketika kita sudah sebut begitu, dia sudah mulai grogi kan? Loh, apa meneh iki? Saya yakin mereka jarang baca ayat ini. Ya, 1 Tawarikh. Tolong dibaca. Anak-anak Ibrahim adalah Ishak dan Ismail. Memang selalu Ishak ditaruh di awal supaya terkesan Ishak anak pertama, anak sulung. Itu kelicikan mereka. Jadi Ismail selalu ditaruh di belakang. Ayo Pak Pendeta, Ismail anak sah Ibrahim enggak? Iya, memang Alkitab mengakui Ismail itu anak sah Ibrahim. Setelah saya tunjukkan ini. Tapi bukan mereka, bukan orang Kristen kalau tidak ngeyel. Dia masih jawab begini, memang Alkitab mengakui Ismail anak sah Ibrahim, tapi saudara harus tahu Tuhan tidak mengakui Ismail sebagai anak Ibrahim. Nah, kira-kira nek ngomong ngono ya apa jawaban sampean? Begitu. Ya, hampir pas, sama seperti itu. Saya juga awalnya katanya jawab apa pendeta itu. Alhamdulillah Allah memberi ilham.
Jadi ketika pendeta Martiguno mungkin sudah mati dia sekarang. Karena waktu dialog sama saya sudah tua waktu itu dia. Jadi menurut Bapak Pendeta, Alkitab mengakui Ismail sebagai anak sah Ibrahim, tapi Tuhan tidak mengakui ya? Ya, Tuhan tidak mengakui Ismail sebagai anak Ibrahim. Saya ambil tadi Alkitab, Pak Pendeta. Jadi yang ngomong di 1 Tawari, yang berfirman di sini siapa? Ada 2 Tuhan dong. Tuhan yang mengakui Ismail anak sah, dan Tuhan yang tidak mengakui Ismail sebagai anak sah Ibrahim. Gembrotos pendeta ini, langsung dia gebrak meja. Waktu itu saya datangi ke gerejanya, langsung gebrak meja. Keluar saudara, saya sedang mengajar murid-murid saya ini. Saudara ini hanya akan mengacaukan pelajaran hari ini. Oh ya, saya kan tadi sudah minta izin bertanya sesuai dengan materi pelajaran hari ini. Aku melu diajari, ngurungokno gitu loh. Subhanallah, Allah berkehendak ya malam itu pendeta ini membahas tentang anak ini ya, anak yang berhak untuk menerima berkah itu. Emang nggak ada kerjaan Pak Dokter kok waktu itu ngikut pelajaran? Bukan nggak ada kerjaan, itu ada asbabul wurudnya. Jadi saya punya teman, kakak saya punya teman laki-laki pemuda ganteng naksir pemudi Kristen. Si pemudi memberi syarat, asal kamu bisa mengalahkan pendeta saya siap untuk menikah dengan kamu dan menjadi seorang muslimah. Oh, namanya cinta Pak. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa salah sopo, mosok mbak incipi gelemen ya tai kucing tetap rasa tai kucing ya. Jadi teman kakak ini semangat, dia mendebat, bagus sebetulnya, dia sudah mempelajari semuanya, tapi seperti berpemain bola, giringnya pinter, gak iso ngegolno. Kira-kira dapat skor enggak? Nah, akhirnya dia ngomong, aduh aku di KO. Wis gampang, engko melo anu ae, Mas Lutfi tak ngongkon melu. Saya ceritai apa? Ingin Mas, persyaratannya. Oke, bismillah kita berangkat. Jadi aku ngenteni 2 jam ngrungokno pendeta khotbah. Ya tekluk sama seperti sampean. Karena mendengarkan saya 2 jam membosankan ya. Nah, jadi pendeta Martiguno itu saya tanya begitu. Jadi siapa yang berfirman di sini Pak? Berarti ada 2 Tuhan dong. Tuhan yang berfirman di kitab ini yang mengakui Ismail anak sah Ibrahim, dan Tuhan yang tidak mengakui Ismail sebagai anak sah Ibrahim menurut versi Pak Pendeta. Bingung. Tapi ya itu tadi, namanya hidayah itu memang mahal. Apa jawaban si cewek setelah pendetanya di KO? Dia ngomong gitu, ya sing iso ngau pendetaku kan duduk sampean Mas, tapi Mas Lutfi. Terus teman saya ini bilang, waduh soro nek ngene, berarti persyaratan ini berlaku kanggo sampean Mas. Ya mesti ini kayak ngono Cip, kayak gitu. Nah sing iso ngau pendeta ini kok sing dek sing gelem, berarti geleme karo aku duduk karo awakmu. Wah sampean iki repot ya. Jadi seperti itu, dialognya santai, ndak usah menghujat, tapi kita patahkan mereka dengan kitab mereka sendiri. Kalau mereka menyerang kitab kita, ya kita harus siap memaparkan itu tadi. Ismail tidak ada, bukan Ismail yang dikorbankan, paparkan dari mulai makna ayat, tinjauannya, historisnya. Kalau apalagi nanti kalau dihubungkan dengan ayat yang lain, ditambah lagi dengan sabda Rasulullah, aku adalah anak dari 2 orang, ana ibnu dabbahain. Aku anak dari 2 orang bapak yang hampir disembelih, yaitu Ismail dan Abdullah. Saya kira itu ada 5 menit untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Ustadz, izin bertanya.
Di dalam Alkitab tadi terdapat perbedaan konteks seperti TB, AYT, TL, BIS, dan lain sebagainya. Apa maksud dari perbedaan itu? Atau mungkin perbedaan tersebut seperti yang dikatakan dalam Islam, perbedaan penafsiran, atau hanya mempersingkat atau memperjelas makna? Nah, ya, jadi ada versi bahkan banyak lebih dari itu, ya. Jadi itu sebetulnya bisa juga untuk lebih memudahkan kita mengetahui, memahami. Jadi kalau kita melihat misalkan Alkitab TB, terbitan baru ya Pak Ibu, ada terbitan lama, ada TL, ada TB, ada King James Version dan sebagainya, itu memang beda-beda. Nah dari situ kadang kita bisa kita pakai untuk membandingkan. Jadi sama dengan seperti saya ketika menyebut tadi anak yang tunggal Ishak itu, kalau kita buka Alkitab yang berbahasa Inggris ya, Ini TB2 ya? nah ini TB2 ya. Jadi ada beberapa yang sama persis tapi juga sebagian kecil berbeda. Ini TB1 ya, TB1 yang ini ya. Yang itu TB2, yang TB1 dipegang. Iya, ini TB1 enggak. Isinya beda itu? Isinya beda. Pak Ipong yang sudah membaca TB1 dan TB2 ternyata beda. Jadi akhirnya mereka bingung sendiri. Sama ketika kita berdialog seperti ini, kadang kita juga harus tunjukkan yang versi bahasa lain. Jadi contohnya ulangan Kejadian pasal 22 ayat 2 tadi, bahasa Inggrisnya saya pernah baca seperti ini yang di Holy Bible. Take your son, your only son. Son, your only son itu berarti anak laki-laki Abraham masih tunggal. Take your son, your only son. Seandainya tidak ada kata only-nya, take your son Ishak, nah itu mungkin bisa, ya. Tapi di situ ada tertulis take your son, your only son, berarti anak Ibrahim betul-betul masih satu. Justru itulah kita tahu dari situ Ishak itu bermakna. Jadi beberapa versi itu kadang juga membantu kita untuk memberikan perbandingan, tunjukkan. Nah, sampai melok sing di versi sing di. Nah, sama seperti yang di Alkitab Indonesia itu, mereka menyebutku, kalian menyebutku, kata Yesus, guru dan Tuhan. Itu versi yang banyak beredar sekarang. Tapi kalau kita kembali ke versi ND, Alkitab tahun 63-68 ND, itu tertulis kalian menyebutku guru dan Tuhan, dan betullah itu. Jadi antara Tuhan dan Tuhan beda kan enggak? Beda. Kita tanya Tuhan dan Tuhan, sampai ikut yang mana? Oh saya ikut yang Tuhan, berarti yang ini nggak bener ya, kita pasti nggak mau dia. Oh itu cuma beda versi saja. Nah berbeda dengan Al-Quran. Nah itu TB baru. Ada enggak yang guru dan Tuhan? Yang ND enggak ada ya? Tuhan, guru, itu Klinker itu. 4 Tuhan. Bukan hanya satu versi, banyak versi. Guru dan Tuhan. Kalau dalam Bible yang berbahasa Arab itu Sayyidi. Di situ dikatakan aku adalah guru dan Tuhan. Sayyidi. Kalau Sayyidi jelas bukan Tuhan, tapi orang yang dihormati, Tuhan. Ya. Andaipun mereka tetap bersikeras mau pakai yang Tuhan, ya kita tinggal kembali kepada Ali Imran 64 tadi. Nah, ini ND ini mana? Nah, ND itu. Ini ND tahun 68 dan 63. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ini ketemu ini saja mereka sudah macam-macam itu banyak. Wah, bingung dewi. Jadi kita tidak usah ikut bingung dengan mereka. Jadi you mau pilih Tuhan apa Tuhan? Ya gue pilih Tuhan. Tuhan bukan Tuhan, Tuhan bukan Tuhan. Berarti ada yang salah dari kitab ini. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih ya.
Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Oh, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? Muslim